But at home, he welcomes visitors from the communist world. Kano leads the applause. Покончить со всякого рода наследием колониализма. Halo sobat baku hantam yang cebok pakai tangan kiri, nulis pakai tangan kiri, kalau belok kiri jalan terus ya kan, suka ngomong Yi Sanse. Wah, bangsat juga kalian ya. Iya, salam. Dilansir dari historia.id, bukan tanpa sebab Presiden Soekarno waktu itu berang. Pasalnya kapal induk Belanda Karel Doorman sedang mau silaturahmi ke Irian Barat waktu itu. Tak mau pelangap longo, Presiden Soekarno langsung memanggil Kepala Staf Angkatan Daratnya, Jenderal Abdul Haris Nasution. Di Istana Negara, sebuah misi terucap dari mulut Bung Karno. Dalam memoarnya, Nasution mengingat pembicaraan itu berlangsung sekiranya akhir November atau awal Desember 1960. Nas, kamu saya utus ke Moskow. Persiapkanlah segala sesuatu. Presiden Soekarno meminta Nasution untuk membeli senjata berat milik pemerintah Uni Soviet. Bagi Nasution, order itu ibarat menjilat ludah sendiri. Pemerintah Uni Soviet sebelumnya menawarkan bantuan militer untuk menjual alat utama sistem persenjataan kepada Indonesia. Tawaran tersebut disampaikan Perdana Menteri Soviet Nikita Khrushchev dalam lawatannya ke Indonesia pada Februari 1960. Namun atas permintaan Angkatan Darat, tawaran Khrushchev ini ditangguhkan. Jenderal Nasution masih berkeyakinan senjata berat yang dibutuhkan dapat diperoleh dari negara pemenang Perang Dunia Kedua, yaitu sang paman gober Amerika. Perdana Menteri Khrushchev membuka jalan untuk pembelian senjata bagi TNI, tapi saya mendahulukan untuk memperoleh dari Amerika, ujar Jenderal Nasution. Sebagai informasi tambahan, pada saat peristiwa G30, Jenderal Nasution ini merupakan salah satu tokoh TNI Angkatan Darat yang menjadi sasaran dalam peristiwa Gerakan 30 September. Selamat dari upaya penculikan, namun naasnya Nasution harus kehilangan putrinya, Ade Irma Suryani, beserta ajudannya Letu Pierre Tendean. Nah, pada Oktober 1960, Nasution mencoba melobi Amerika untuk memperoleh senjata berat ofensif. Walhasil Nasution pulang dengan tangan hampa. Presiden Amerika waktu itu Eisenhower enggan menjual persenjataannya kepada Indonesia lantaran terkait persekutuan dengan Belanda dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara alias NATO. Bagi Presiden Soekarno, tiba saatnya menempatkan Uni Soviet sebagai kekuatan penyeimbang. Jenderal Nasution diutus ke Moskow pada akhir Desember 1960. Selama seminggu proses negosiasi, persetujuan pembelian senjata berhasil rampung pada 6 Januari 1961. Misi Nasution pulang ke Indonesia dengan membawa peralatan tempur senilai 450 juta dolar sangat berhasil. Mekanisme pembayaran dilakukan secara kredit berjangka selama 20 tahun, kayak kredit perumahan kalian ya kan, dan dengan bunga 2,5%. Kebutuhan Angkatan Laut dan Angkatan Udara menempati slot utama dalam agenda pembelian ini. Ya karena mau operasi Trikora ke Irian yang jauh bos, jadi perlu Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang sangat kuat. Di dalamnya termasuk 12 kapal selam Whiskey Class, belasan kapal roket cepat, pesawat-pesawat Angkatan Laut, helikopter-helikopter, peralatan amfibi untuk KKO yang lebih kurang ada 3 resimen. Angkatan Udara juga memperoleh pesawat jet tempur, pesawat pengebom, dan sistem pertahanan udara beserta radarnya. Sedangkan untuk Angkatan Darat terbatas pada tank dan perlengkapan artileri. Dengan rombongan pesawat pengebom Tu-16, berbagai MiG, dan salah satu kapal penjelajah terberat Soviet saat itu, yaitu KRI Irian, sebuah kapal penjelajah kelas Sverdlov, menjadikan Indonesia sebagai armada terkuat di bagian bumi selatan.